Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Sunarto SPD selaku fasilitator dan Ibu Ami Nurlaini selaku pengajar praktek. Perkenalkan, saya Maria Ulfa, calon guru penggerak angkatan 7 SD Negeri Galuh Timur 1 Kabupaten Brebes. Perkenalkan, ini rekan saya. Halo, salam kenal. Saya Yuli Almutafi SPD. Saya biasa dipanggil Yuli, Bapak Yuli, wali kelas 6 di SD Negeri Galuh Timur 1. Baik, hari ini kita akan melakukan supervisi akademik tahap pra-observasi. Mari kita simak video selengkapnya. Selamat siang Pak Yuli, apa kabar? Selamat siang Ibu, Alhamdulillah sehat. Apa kabar juga dengan Bu Maria Ulfa? Alhamdulillah saya juga sehat. Begini Pak Yuli, 3 hari yang lalu itu saya sudah menyampaikan kepada Pak Yuli kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelasnya Pak Yuli dan Pak Yuli sudah menyetujuinya. Nah, supervisi akademik itu ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Yang akan kita lakukan pada hari ini itu adalah tahapan pra-observasi, di mana tahapan pra-observasi itu kita berbincang-bincang seperti ini, kita sharing-sharing, kita berdiskusi untuk membahas terkait dengan persiapan-persiapan yang Pak Yuli sudah persiapkan nanti di kelas nanti. Nah, supaya acara supervisi besok itu dapat berjalan dengan lancar, tidak ada suatu hambatan. Dan selain itu untuk meningkatkan kemampuan Pak Yuli dalam hal akademik, pengetahuan, dan juga pengalaman Pak Yuli dalam hal proses pembelajaran. Nah, baik Pak, untuk membuka percakapan kita hari ini, kalau boleh saya tahu apa nih harapan Pak Yuli pada pertemuan pada siang hari ini? Baik, yang pertama jelas untuk pertemuan hari ini saya sangat merasa senang karena saya bisa bekerja sama dengan Bu Maria Ulfa dan juga ada kesempatan waktu untuk meluangkan waktunya Bu Maria Ulfa untuk melakukan supervisi kepada saya. Nah, untuk positif dari kegiatan supervisi ini jelas nanti akan sangat meningkatkan kompetensi saya terutama dalam kegiatan proses pembelajaran dan juga nanti program-program yang akan saya lakukan ketika saya melaksanakan pembelajaran di dalam kelas yang insya Allah nanti akan dilaksanakan besok. Ya, baik, terima kasih. Berarti tujuan kita sama ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan berdiskusi, kita akan membahas tentang persiapan-persiapan pada saat pelaksanaan proses pembelajaran Pak Yuli besok di kelas. Gitu ya. Nah, boleh tahu nih besok Pak Yuli itu ketika pas supervisi itu materi apa yang ingin disampaikan? Pada kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok ketika supervisi, materinya akan saya sampaikan adalah mengenai sistem tata surya, tentang planet-planet dan beserta ciri-ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing planet dalam sistem tata surya. Oh iya, baik. Terkait dengan materi yang ingin Pak Yuli sampaikan di kelas nanti pada proses pembelajaran itu kan terkait dengan tata surya nih. Nah, tentunya Pak Yuli itu punya tujuan pembelajaran nih yang bagaimana, apa sih tujuan pembelajaran peserta didik itu kira-kira apa yang ingin Pak Yuli sampaikan kepada peserta didik? Siap. Pada kegiatan pembelajaran yang akan saya sampaikan besok pada kegiatan supervisi adalah tentang sistem tata surya, di mana nanti pada poin pokok tujuan kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan besok adalah pertama saya ingin mengajak anak-anak supaya anak-anak lebih mampu meningkatkan kemampuan dalam bidang literasi atau membaca. Kemudian nanti setelah kegiatan membaca nanti diharapkan anak-anak juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah disampaikan. Kemudian yang kedua adalah nanti saya coba akan melaksanakan kolaborasi di mana anak-anak nanti saya ajak untuk saling berkolaborasi dengan teman melalui kegiatan diskusi. Iya, terima kasih. Oke, baik Pak Yuli.
saya ulang untuk tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama itu Pak Yuli itu ingin meningkatkan kemampuan literasi anak-anak dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti yang disampaikan, dan mungkin media pembelajaran yang disediakan gitu ya. Kemudian yang kedua Pak Yuli juga kepingin berkolaborasi gitu ya, untuk meningkatkan siswa itu, bagaimana siswa itu bisa berkolaborasi dengan guru ataupun dengan siswa-siswanya dalam kegiatan diskusi. Begitu ya Pak. Luar biasa sekali. Nah sekarang tujuan pembelajaran ini kan tujuan Pak Yuli itu ada dua, tadi mengembangkan literasi dan juga untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi. Nah di area manakah yang ingin dikembangkan oleh Pak Yuli? Baik. Dari kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran yang besok saya akan melaksanakan tentang materi sistem tata surya, tadi saya jelaskan tujuan dari kegiatan pembelajaran adalah yang pertama untuk meningkatkan kemampuan literasi anak dan juga nanti kolaborasi anak baik dengan guru dan juga siswa. Yang utama di sini ketika nanti anak-anak di tujuan yang pertama yaitu kemampuan literasi ya, membaca, nanti pokoknya itu nanti akan ke bagaimana anak-anak nanti setelah membaca itu anak-anak bisa memahami bacaan, dimana setelah mereka memahami bacaan tersebut nanti anak-anak bisa mengambil atau mencatat informasi penting yang mereka dapatkan dari bacaan. Kemudian dari mereka memahami dan mencatat informasi yang mereka dapatkan, nanti mereka bisa menjawab pertanyaan mengenai materi tentang sistem tata surya. Oke, baik, luar biasa sekali Pak Yuli yang ingin dikembangkan dalam proses pembelajaran ini. Kemudian ini ya nanti untuk di kelas itu mengembangkan literasi dan berkolaborasi di dalam diskusi gitu ya. Nah untuk kegiatan proses pembelajaran yang akan dilakukan besok itu apa saja nih yang sudah dipersiapkan oleh Pak Yuli? Untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan, jelas persiapan sangat perlu disiapkan supaya kegiatan proses pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik. Yang pertama saya siapkan adalah rencana kegiatan pembelajaran atau RPP ya. Di dalamnya saya ada kegiatan pembelajaran dan juga mencantumkan KSE dan budaya positif yang mudah-mudahan melalui kegiatan positif ini bisa meningkatkan anak untuk lebih semangat untuk belajar dan memiliki budaya karakter yang luar biasa. Kemudian juga selain rencana pembelajaran, saya juga menyusun LKPD yang akan saya buat nanti sesuai dengan pengelompokan nanti, karena dalam sistem pembelajaran nanti saya akan melaksanakan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan anak-anak ya. Iya, luar biasa. Jadi dalam proses pembelajaran Pak Yuli itu nanti menerapkan selain KSE ada budaya positifnya juga pembelajaran diferensiasi. Betul, ya. Iya, dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, oke, baik, luar biasa sekali nih Pak Yuli ini dalam merancang sebuah proses pembelajaran nanti. Nah, kemudian ini Pak Yuli, Pak Yuli itu nanti dalam kegiatan pembelajaran yang mengelompokkan anak itu berarti kan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kira-kira Pak Yuli itu mau mengelompokkan ke siswa yang kategori seperti apa ya? Baik. Untuk kegiatan proses pembelajaran besok nanti saya menerapkan proses pembelajaran diferensiasi, di mana nanti saya akan mengelompokkan anak berdasarkan kemampuan gitu ya, berdasarkan asesmen awal ya, biasanya betul, nanti saya akan mengelompokkan anak itu nanti berdasarkan kemampuan awal melalui asesmen yang nanti saya akan berikan di awal kegiatan pembelajaran. Nah, nanti rencana pengelompokan siswa nanti akan saya bagi berdasarkan kemampuan siswa di awal, yaitu rendah, kemudian sedang dan tinggi. Oke, baik, luar biasa sekali Pak Yuli ini. Berarti nanti dalam proses pembelajaran nanti Pak Yuli akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan melalui asesmen awal. Itu berarti Pak Yuli menggolongkan siswa itu dalam dengan kemampuan yang rendah, kemampuan yang sedang dan kemampuan yang tinggi tentang
sistem tata surya itu yang ya. melalui tadi asesmen awal ya. Iya betul. Nah untuk kedepannya itu kan tadi Pak Yuli sudah tujuan pembelajaran, sudah persiapan strategi yang akan dilakukan pada proses pembelajaran itu kan sudah Pak Yuli persiapkan gitu ya. Nah sekarang ini kira-kira ada nggak kekhawatiran Pak Yuli nanti, kan ini belum berjalan proses pembelajarannya, ada nggak yang dikhawatirkan oleh Pak Yuli itu sendiri dalam nanti pada saat proses pembelajaran? Baik. Sesiap apapun kita kadang ketika kita sudah menyusun pembelajaran, terkadang ada saja kendala dan juga kekhawatiran yang jelas, dan itu sangat manusiawi menurut saya. Iya, betul. Nah, ini dalam kegiatan pembelajaran besok yang akan saya laksanakan, yang menjadi kekhawatiran paling utama pada kegiatan pembelajaran saya itu adalah tentang manajemen waktu. Dimana ketika kegiatan pembelajaran berlangsung sangat menarik, terkadang kita sampai lupa untuk manajemen waktu. Apalagi nanti dalam kegiatan pembelajaran yang akan besok saya laksanakan ada kegiatan kolaborasi diskusi antara siswa, di mana terkadang siswa juga tidak begitu memperhatikan waktu, ya, sehingga kekhawatiran saya ketika kegiatan pembelajaran besok adalah manajemen waktu. Kegiatan pembelajaran takutnya tidak sesuai dengan rancangan yang sudah saya buat, karena anak-anak asik belajar bersama, sehingga nanti akan mengurangi jatah waktu istirahat anak-anak gitu. Nah, proses pembelajaran itu kan ada hal yang dikhawatirkan oleh Pak Yuli ini. Tadi salah satunya bagaimana memanajemen waktu. Ditakutkan nanti tujuan pembelajaran itu malah tidak tercapai karena saking asiknya saking asiknya dalam berdiskusi. Mungkin mereka pembelajaran yang menarik itu akan membuat siswa itu asik dalam berdiskusi, sehingga bahkan waktu istirahat pun mungkin akan terkurangi dengan keasikan anak-anak itu. Nah, kira-kira supaya hambatan itu bisa diminimalisir, itu apa yang akan Pak Yuli lakukan kira-kira? Untuk meminimalisir kekhawatiran saya ketika saya melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu tadi manajemen waktu, itu saya harus benar-benar belajar memanage waktu pembelajaran dengan baik. Dan nanti saya akan lebih menekankannya pada kegiatan diskusi. Nanti saya akan memberikan jatah waktu. Jadi waktu diskusi akan saya batasi, sehingga nanti kegiatan diskusi akan lebih efektif. Kemudian jika anak-anak ingin menyampaikan pertanyaan, saya juga akan membatasi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh anak-anak, sehingga waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan pelajaran bisa efektif. Begitu, Bu. Jadi ada kolaborasi kolaborasi antara guru dengan dengan siswa itu nanti dalam hal memanajemen waktu. Jadi mungkin Pak Yuli mengingatkan anak ini waktunya sudah berapa menit, terus jumlah pertanyaannya juga dibatasi gitu ya Pak. Nah, luar biasa, ini saya juga bisa belajar ini nanti dari Pak Yuli untuk meminimalisir hambatan-hambatan seperti itu, kekhawatiran kita ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, itu ya Pak. Nah, kemudian untuk selanjutnya nih Pak, karena kalau misalnya tadi sudah melaksanakan pembelajaran, hambatan sudah sudah diminimalisir dengan strategi yang Pak Yuli akan persiapkan nanti. Nah, komitmen apa yang akan yang akan dilakukan oleh Pak Yuli ini tentang situasi waktu, langkah yang akan dilakukan oleh Pak Yuli nanti di kelas? Komitmen yang akan saya lakukan untuk meminimalisir kekhawatiran saya dalam proses kegiatan pembelajaran adalah dengan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya buat. Jadi saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah disiapkan untuk kegiatan proses pembelajaran. Oh ya, terima kasih, luar biasa sekali Pak Yuli ini. Akhirnya saya semakin tidak sabar ini untuk masuk ke kelas supaya melihat proses pembelajaran seperti apa yang akan Pak Yuli lakukan di kelas ini. Jadi kesimpulannya Pak Yuli itu akan melakukan pembelajaran, intinya berkolaborasi dengan siswa dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan literasi siswa, kemudian berkolaborasi dalam hal diskusi dan juga memanajemen waktunya gitu ya Pak.
Kemudian ini kita sudah berbincang-bincang nih tadi sudah lama cukup lama nggih kita berbincang-bincang di sini. Nah, pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Yuli yang telah menyempatkan waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Kita ketemu berarti besok di kelas untuk proses pembelajaran. Terima kasih Pak Yuli. Selamat siang. Terima kasih juga Bu Maria Ulfa. Mudah-mudahan kegiatan yang sudah kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Kemudian kekhawatiran yang ada dalam proses pelaksanaan nanti juga bisa diatasi dengan baik. Terima kasih Bu Maria Ulfa. Ya, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik. Berarti hari ini kalian kembali mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Hari ini hari Senin, tanggal berapa? 2 Mei tahun 2020. Iya. Alhamdulillah hari ini semuanya berangkat. Ya, bisa apa ya. Apa-apa berangkat semua ya. Oke, baik. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan pembelajaran. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Terima kasih untuk kegiatan belajar kita hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan yang sudah kita sampaikan melalui rangkaian doa yang tadi kita baca. Hari ini sudah siap belajar? Sudah siap menambah wawasan? Sudah siap menjadi anak hebat? Nah, supaya tambah hebat lagi, coba yuk sekarang saya mengajak kalian memberikan afirmasi. Afirmasi itu adalah harapan-harapan positif yang baik supaya kalian nanti benar-benar afirmasi yang kalian harapkan itu bisa benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Dan kalian harus wajib percaya bahwa keajaiban dalam hidup itu pasti ada ya. The magical of life itu ada. Jadi ada keajaiban-keajaiban yang kalian mungkin hanya bisa bayangkan, tapi keajaiban itu kalau sering kalian doakan dengan afirmasi positif itu bisa jadi akan menjadi sebuah kenyataan yang luar biasa ya. Siap? Kita hari ini coba ya, karena kalian mungkin belum pernah melakukan hal ini. Nanti kita coba, nanti kalian bisa merasakan efektivitas dari kegiatan merenungi harapan-harapan kita supaya harapan kita benar-benar terwujud. Karena kalian ambil posisi duduk yang benar-benar sangat nyaman menurut kalian. Boleh mungkin tangannya di meja, boleh kalian sambil nyindir, boleh tangannya di paha, boleh, atau mungkin kalian sambil nyindir, boleh, ya kakinya diselonjorkan, boleh, terserah. Oke, senyaman mungkin, seenak mungkin badan kamu di kursi itu. Jadi kursi itu benar-benar menjadi tempat paling nyaman kalian saat ini. Oke, siap? Sudah nyaman tempat duduknya? Duduknya sudah enak? Tidak? Nah, sekarang tarik nafas pelan-pelan dalam hidung. Tarik nafas pelan saja. Pelan, kemudian buang lewat mulut juga pelan.
kalian menarik nafas dan buang nafas, rasanya kayak enteng banget awalnya. Ya, tarik nafas lagi coba. Buang perlahan dulu. Sekarang coba pejamkan mata kalian. Matanya merem tapi nyantai, jangan dipaksa merem. Orang ngintip kancane, orang peduli dengan teman kamu apa yang teman kalian lakukan. Oke, merem saja, nikmati. Merem, relax ya. Merem, sudah. Ulangi lagi yuk. Tarik nafas. Matanya sudah tertutup. Buang nafas pelan. Matanya ditutup. Buang lagi, tarik nafas. Buang lagi. Gimana, sudah relax? Sudah mulai relax, tetap matanya tertutup. Matanya tetap tertutup. Kalau Pak Guru bertanya, kalian jawab saja. Oke? Sudah relax? Sudah enak? Tarik nafas lagi, buang. Tarik nafas pelan. Buang lagi. Sudah? Sekarang bayangkan kalian ada di tempat yang paling indah dan paling ingin kamu kunjungi. Matanya masih tertutup. Ya, bayangkan sekarang kamu ada di tepi danau mungkin, atau di tepi pantai, atau mungkin di atas bukit, sehingga kalian bisa melihat pemandangan yang indah dari atas. Ya, banyak burung-burung berterbangan, bunyi-bunyi suaranya juga sangat merdu sekali di telinga kalian. Ya. Kemudian kamu melihat kupu-kupu yang cantik lewat juga di depan kalian, ya. Kamu coba mengejarnya sambil lari-lari kecil, ya. Sudah bisa dibayangkan? Sambil tarik nafas lagi, buang nafas pelan. Nah, terus lakukan seperti itu sampai kalian benar-benar nyaman. Kondisi mata kalian masih tertutup, ya, seperti sedang tidur. Ya. Sekarang bayangkan lagi kalau kalian itu sedang duduk santai. Kita membuat afirmasi positif supaya kalian nanti ketika bangun kalian fresh dan memiliki semangat yang tinggi. Coba tangan kanannya pegang dada, tangan kanan pegang dada. Ucapkan, saya anak hebat. 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 Hari ini saya siap belajar. Hari ini saya siap belajar. Hari ini saya pasti bisa mendapatkan wawasan yang baik. Hari ini saya pasti bisa mendapatkan wawasan yang baik. Hari ini saya pasti bisa. Hari ini saya pasti bisa. Ulangi lagi yuk. Hari ini saya pasti bisa. Hari ini saya pasti bisa. Hari ini yakin saya bisa. Hari ini yakin saya bisa. Ya, tarik nafas lagi dulu. Buang perlahan dulu. Nah, ketika kalian membuka mata, kalian sangat semangat sekali untuk belajar. Yuk, 1, 2, 3 buka mata. Tepuk tangan buat kalian. Ada yang rasa fresh nggak? Seger banget gitu. Belum, berarti kalau belum, nanti sering-sering melakukan kegiatan seperti itu namanya kegiatan meditasi, ya. Dan itu perlu sekali juga menurut ajaran agama Islam, ya. Sesekali kita boleh melakukan kegiatan meditasi. Itu namanya kegiatan meditasi. Ketika kalian sedang meditasi, ucapkan kata-kata yang bagus, yang baik untuk kalian sendiri, supaya nanti harapan-harapan yang kalian panjatkan ketika kalian sedang bermeditasi benar-benar bisa jadi nyata. Dan itu sering terjadi, ya. Namanya itu law of attraction, ya. Namanya kalau dalam bahasa Inggris itu namanya LOA, ya. Law of attraction. Jadi harapan-harapan kalian bisa menjadi suatu kenyataan, keajaiban-keajaiban yang belum kalian pernah pikirkan. Misalnya kalian bisa terbang seperti burung, ya. Atau mungkin kalian bisa bercita-cita pengen naik pesawat, bisa. Ya Allah, suatu saat saya pasti bisa naik pesawat gitu. Ya, terus bisa bersama nanti itu jadi doa kita. Ya, itu gampang. Nah, afirmasi untuk hari ini adalah kalian supaya menjadi anak yang hebat, siap belajar, selalu semangat ketika kalian menuntut ilmu. Sudah siap? Sudah. Sudah? Ya, mana semangatmu? Ini semangatku. Luar biasa. Tepuk tangan. Untuk hari ini kalian akan belajar materi sistem tata surya. Ya, kalau kalian buka buku paket silakan halaman 15. Silakan dibuka buku paketnya halaman 15. Sudah ketemu
ketemu? Nah, inti dari kegiatan hari ini minimal kalian hari ini mengenal nama-nama planet ya, dan posisinya atau urut-urutannya. Nanti di sini saya punya gambar susunan sistem tata surya yang nanti akan menjadi lembar kerja kalian. Yang satu itu ada gambarnya, kemudian ada nama planetnya. Yang satu hanya gambarnya saja tanpa nama-nama planetnya. Jadi untuk lebih memahami, nanti di akhir kalian akan menempel tulisan nama-nama planet sesuai dengan urutan. Bisa dipahami? Bisa. Tapi sebelumnya nih, untuk mengawali kegiatan hari ini ya, ada tidak di antara kalian yang sudah mendengar kata sistem tata surya? Sistem tata surya, sudah ada yang pernah mendengar kata sistem tata surya? Tata surya itu apa? Sudah ada yang pernah mendengar? Apa belum? Ada satu dua yang mungkin sudah, karena mungkin untuk soal lagi ya Mas Nabi ya. Ya, nah hari ini nanti kita akan kenalan dengan sistem tata surya. Sistem tata surya itu apa sih? Coba di buku paket. Silakan saya beri waktu sekitar 5 menit cukup untuk membaca halaman 15 sampai 16. Cukup ya. Ya silakan kalian baca. Mengenal tata surya. Apa itu tata surya? Bisa kalian temukan di situ jawabannya. Kemudian apa saja yang terdapat dalam sistem tata surya juga ada di buku.
Yang pertama langsung kalian ingat apabila buku itu ditutup kira-kira apa? Kira-kira apa? Yang kalian langsung paling ingat setelah membaca buku itu apa? Planet. Terus apa lagi? Selain kata planet, tata surya, apa lagi? Sudah, ya berarti minimal ada satu atau dua kata yang kalian ingat. Di situ kalian menemukan pengertian sistem tata surya. Menemukan apa tidak? Ada apa tidak pengertian sistem tata surya di situ? Ada? Sistem tata surya adalah apa itu? Matahari kah? Itu matahari putih. Sistem tata surya itu pengertiannya adalah kumpulan benda-benda langit ya, yang terdiri dari planet dan benda-benda langit lainnya yang mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Jadi yang menjadi pusat dari sistem tata surya itu matahari. Ya, nanti setelah kalian mengenal planet, kalian akan mengenal matahari. Kalian juga akan mengenal benda-benda langit lainnya selain planet. Ya. Matahari itu sebenarnya adalah sebuah bintang. Yang membedakan antara bintang dengan planet adalah kalau bintang itu bisa mengeluarkan cahaya sendiri, sedangkan planet atau benda lain itu tidak menghasilkan atau memiliki cahaya sendiri. Sekarang kita bayangkan matahari itu adalah salah satu bintang, satu-satunya bintang yang paling dekat dengan bumi kita. Andaikan bumi kita itu memiliki banyak sekali bintang yang dekat dengan bumi, kira-kira apa yang terjadi? Wah, panasnya luar ya. Satu bintang saja atau satu matahari saja itu rasanya seperti ini, apalagi bintang-bintang itu terlalu dekat dengan kita, gitu ya. Jadi matahari itu adalah bintang yang terdekat dengan bumi dan juga sebagai pusat dari sistem tata surya kita. Di luar sana itu banyak sekali sistem tata surya yang terkumpul dalam galaksi-galaksi. Jadi kalau kalian lihat video atau mungkin lihat buku-buku, jadi sistem tata surya itu mungkin di luar juga ada. Tapi kita adanya di sistem tata surya yang terdiri dari 8 planet dengan matahari sebagai pusat. Nah, hari ini kita minimal mengenal nama-nama planet dulu sebelum kita mengenal benda langit yang lain. Jadi benda langit itu bukan hanya planet, ada matahari, bintang ya, kemudian ada asteroid, ada meteor, ada meteorit. Jadi banyak sekali ya. Nah, fokus kita hari ini adalah kalian mengenal nama-nama planet. Coba tanpa melihat dulu, kemudian coba kalian tutup. Siapa yang bisa menyebutkan secara urut 8 planet yang ada dalam sistem tata surya? So, ada apa tidak? Ada? Ada. Kalau tidak ada, yuk kita bareng dulu. Yang pertama apa? Venus, terus Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus. Kalian pernah dengar kata Pluto? Nah, dulu dalam sistem tata surya kita itu terdapat 9 planet. Nah, yang terakhir itu Pluto. Nah, Pluto tetapi sekarang tidak dikategorikan masuk sebagai planet karena dia memiliki garis medar atau orbitnya itu mayem-mayem. Jadi tidak sesuai dengan jalurnya sehingga dia sekarang tidak dikategorikan sebagai planet karena garis orbitnya itu tidak menentu. Ya, gitu. Ya. Jadi dulu planet kita itu jumlahnya 9, tapi sekarang ada 8. Nah, untuk memudahkan kalian menghafal nama-nama planet, kita dulu sudah menyiapkan sebuah lagu ya, supaya nanti di rumah juga bisa terngiang-ngiang ketika mengingat nama-nama
planet. Nah, lagunya itu menggunakan lagu Pelangi-Pelangi. Bisa menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi? Bisa, coba yuk. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Melukismu aku, siapa gerangan. Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, lagunya tapi seperti itu, cuma sakitnya yang kita ganti. Pengen dengar? Pengen mau? Ayo, ya. Nama-nama planet dalam tata surya jumlahnya 8, yuk kita hafalkan. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, terakhir Neptunus. Planet Merkurius, planet yang terkecil, Jupiter terbesar, bercincin Saturnus, Venus di Kejora, Mars planet merah, tempat tinggal makhluk hidup di planet bumi. Jadi lagu ini mengajak kalian menghafal nama-nama planet dan juga ciri-cirinya. Ada lagi tata surya jumlahnya 8, yuk kita hafalkan. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, terakhir Neptunus. Planet Merkurius, planet yang terkecil, Jupiter terbesar, bercincin Saturnus, Venus di Kejora, Mars planet merah, tinggal makhluk hidup di planet bumi. Kira-kira bisa? Bisa. Harusnya bisa ya. Lagi ya. Ayo. Ya. 1, 2. Nama-nama planet dalam tata surya jumlahnya 8, yuk kita hafalkan. Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, terakhir Neptunus. Mana ciri-cirinya? Planet Merkurius, planet yang terkecil,
apa saja? 1, 2, atau nama spesial untuk planet tersebut. Kalau Merkurius itu adalah planet yang posisi planet Merkurius itu adalah paling dekat dengan setelah Merkurius apa tadi? Venus itu dapat julukan si kejora. Kalau kalian pengen lihat Venus dengan mata tanpa bantuan teleskop, kalian bisa melihatnya di pagi hari atau di sore hari. Ya, itu bisa dilihat, makanya mendapat julukan si kejora. Kemudian bumi itu adalah planet yang menjadi tempat tinggalnya makhluk hidup. Bumi juga dapat julukan sebagai planet biru karena permukaan bumi kita itu hampir keseluruhan berwarna biru dari pancaran atau warna, karena sebagian besar atau 2/3 bagian dari bumi itu adalah berupa air. Kemudian setelah bumi apa? Mars tadi julukannya apa? Setelah Mars, itu planet yang besar. Jupiter, Saturnus, ada apanya tuh? Jadi dia punya cincin, makanya disebut sebagai planet bercincin. Setelah Saturnus, Uranus, di buku ada cirinya ya. Kemudian yang terakhir ada Neptunus. Kira-kira bisa dipahami? Bisa? Siapa yang berani maju di depan nyanyi tentang lagu-lagu ini? Dibantu. Jomir. Kira-kira. Nanti. Gak apa-apa ya. Dibantu ya, sambil tepuk tangan boleh? Ya, sambil tepuk tangan boleh nanti boleh. Ayo. Ya, boleh menghadap ke sana boleh nggak Pak? Ya, 1, 2, 3. Bareng-bareng nanti dibantu. Ya, ya. 1, 2, 3 dibantu sampai sambil putar boleh. Ya, 1, 2, 3. Kumpulkan jadi 5 kelompok ya.
Ya, merasakan. Nah, satu, sampai sini ya. Dua, gabung. Ya. Satunya minta tolong ditekankan nah ini nanti digunting, kemudian ditempelkan ya sesuai dengan nama. Tempelnya digambar ya, digunting sesuai namanya. Kotak boleh. Ini tulisannya apa? Terus ini gabung dan diskusi ya. Ini ya, ambil kursinya nggak apa-apa. Boleh, namanya dikumpulkan, mas tulisannya boleh. Dipotong semua saja. Potong semua dulu supaya kerja semua. Potong kertas ya. Nanti nyusunnya selang-seling ya, misalnya kan chemistry, nanti nyusunnya selang-seling, misalkan ini tulisannya bisa kan, ini kan tulis ini, nanti nyusun namanya selang-seling ya, karena tulisannya lebih besar. Oke. Boleh sambil aja ya, boleh nggak apa-apa.
Mataharinya posisinya di atas ya. Nanti saya beri waktu kira-kira 5 menit lagi. Pak, menit lagi. Kalau sudah selesai, minta tolong dikasih nama kalian ya. Ya, atasnya boleh, di bawah boleh.
Sudah? Yang sudah siapa? Harus baca dulu. Bagaimana, bisa? Bisa? Nah, tepuk tangan dulu dong buat kesehatan. Kalian hebat, kalian luar biasa. Oke? Sudah? Boleh kasih tunjuk hasilnya, boleh jangan? Dengan perwakilan dari masing-masing kelompok orang saja, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yo, empat tangan masing-masing kelompok cantik. Komipanya perwakilan dari masing-masing. Yo, siapa di sini yang mewakili ke depan untuk berusut urutan maju untuk menentukan kompetensi. Ayo sini. Urutan maju, besok 1, 2, 3 siapa yang mau? Ayo. Yo, sebelah sini perwakilan siapa? Ayo. Mati, sebelah sana. Adil, sebelah sini. Ayo berempat. Ayo berempat tombing sun. Tombing mau untuk menentukan urutan maju. 1, 2, 3. Timpa kanan jonggam ring. Ya, David terakhir nanti. Yo. Timpa kanan jonggam ring. Ya. Yes. Silakan siapa ngajak dulu siapa? Ya, silakan. Katanya di bawah. Anak-anak, ini perwakilan kelompok ini maju. Kalian silakan. Halo, halo. Berikan pertanyaan yang kalian sampaikan ke ini suara ini sesuai dengan tadi yang sudah dipelajari. Oke, masing-masing kelompok 1 pertanyaan. Silakan. Kelompok sini mau berikan pertanyaan apa? Gambarnya diberikan. Coba sebutkan dulu nama-nama planetnya. Sebentar. Nama-nama planet dalam sistem sejarah. Jawab tidak? Yang sebelah sana kita bantuan, ada yang tahu apa? Planet Uranus, betul? Sebelah sana pertanyaannya silakan. Planet terluar, planet apa? Ya betul? Betul atau salah? Terluar. Nah jawabannya yang terluar, betul? Betul. Silakan kelompok ini masing-masing punya pertanyaan ya. Sekarang kita siapa?
sini mau memberikan pertanyaan? Bisa angkat tangan? Ya? Atau? Yang lain nanti siap membantu ya kalau di depan tidak bisa menjawab. Sudah? Sudah, silakan. Siapa? Ya, mau memberikan pertanyaan? Ya, beri. Sampaikan ke sana. Ada? Yo. Ini? Apa barang yang mau menyampaikan? Di sana. Apa pertanyaannya? Nama planet yang bercincin. Saturnus, betul? Tepuk tangan. Siapa yang mau menyampaikan pertanyaan? Ya, serobak, ngaco. Gantian, kan tadi bagi juga. Ya, silakan. Ya, siapa? Ilham? Ya, silakan. Ya. Berikan pertanyaan untuk temanmu yang di depan. Yang lain saya bantu kelompoknya ya. Ya. Siapa pertanyaan supaya masih ketika kalian menyampaikan selesai? Sudah? Planet Mars adalah mungkin lebih tepatnya apa julukan planet Mars? Planet merah, betul? Ya, lanjut. Kelompok selanjutnya urutan ketiga. Dengan Venera. Disebutkan dulu nama-nama planet dalam sistem tata surya. Ya, silakan kelompok ini mau memberikan pertanyaan. Silakan, ya. Rafi, kelompoknya Rafi. Yang lain. Satu hari di planet Venus, berapa hari di bumi? Baca kan tadi. Satu hari di Venus, berapa hari di bumi? Berapa? Berapa? 30 hari, betul? Perbandingannya berarti kalau di bumi 1 hari, di planet Venus berapa hari? Kira-kira ada yang ingin tahu kenapa? Kenapa? Kok bisa waktunya beda-beda? Jaraknya dengan matahari kan jauh ya. Kemudian gerak revolusi atau mengelilingi mataharinya otomatis akan lebih lama. Ada lagi kelompok sana, silakan. Perwakilan Fajar ada? Tidak ada. Ya, boleh duduk, silakan. Kelompok terakhir. Sebutkan dulu nama-nama planet dalam sistem tata surya. Apa saja? Silakan kelompok sini belum menyampaikan pertanyaan. Planet yang sebagian besar berupa gas. Planet apa? Ini jawab ya itu ada bantuan dari teman kelompoknya. Kita betul? Ya, tepuk tangan. Orang sini ya. Kelompoknya Renata, angkat tangan
boleh? Angkat tangan boleh? Tangannya tahan dulu, baru nyampaikan pertanyaan. Ya, tepuk tangan. Lawannya ini apa? Siapa yang mau berikan pertanyaan? Satu hari Dimas sama dengan berapa jam? 24,6 jam. 24,6 jam. Ya, keren, kalian hebat, luar biasa. Boleh tepuk tangan semuanya. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, untuk hari ini berarti alhamdulillah kalian belajar apa? Warnet dan juga ada ciri khusus yang dimiliki oleh masing-masing kelas. Oke. Ya, demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mari kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini Pak Yuli, kemarin kan kita sudah melakukan pembelajaran di kelas ini. Nah, saya ingin tahu setelah melakukan pembelajaran di kelas 4, di kelas 6 terkait dengan sistem tata surya yang Pak Yuli ajarkan di kelas itu, saya ingin tahu nih apa perasaannya bagaimana setelah melaksanakan pembelajaran di kelas itu. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin yang namanya adalah tata surya, itu ada kebanggaan tersendiri karena salah satu tujuan kegiatan pembelajaran yang saya ingin capai yaitu kemampuan anak-anak untuk di literasi itu sudah tercapai. Kemudian kegiatan kolaborasi dengan siswa juga sudah bisa dilaksanakan. Jadi saya merasa sangat senang. Berarti pembelajaran yang kemarin Pak Yuli itu sudah mencapai tujuan pembelajarannya. Berarti anak-anak sudah memahami tentang bagaimana sistem tata surya itu sendiri. Kemudian area yang atau aktivitas yang ingin Pak Yuli kembangkan itu kemarin kan terkait dengan literasi ya, mengembangkan tentang literasi dan juga kolaborasi dalam diskusi. Itu pun juga sudah tercapai gitu ya. Nah, saya boleh tahu juga nih setelah Pak Yuli melakukan pembelajaran itu kira-kira dalam proses pembelajaran selama di kelas kemarin itu ada nggak hal-hal yang menurut Pak Yuli itu masih ada mengganjal? Saya masih belum puas ini terkait dengan pembelajaran apa. Di kemarin di kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan memang saya merasa kurangnya pada bagian di asesmen awal ketika saya akan menyampaikan pembelajarannya, karena di awal saya di pembelajaran yang akan saya laksanakan saya ingin mengembangkan sistem belajar yang diferensiasi. Nah, pada saat saya mengembangkan asesmen itu saya kurang lebih mengena. Jadi saya merasa kurang berhasil pada asesmen awal di kegiatan pembelajaran yang kemarin saya laksanakan. Oh iya. Jadi Pak Yuli kepingin sebenarnya tujuannya kemarin ingin pembelajaran diferensiasi. Tapi ketika penerapan asesmen diagnostiknya itu merasa belum berhasil gitu ya, belum kurang puas dengan apa yang sudah dilakukan kemarin. Tindak lanjutnya apa ini untuk kedepannya supaya pembelajaran Pak Yuli kedepannya itu asesmennya juga tujuannya tercapai, asesmennya sesuai dengan harapan. Pertama jelas, karena saya memang tujuannya fokus di ingin memperbaiki di asesmen, saya akan mencari referensi contoh asesmen untuk mengembangkan kegiatan awal pembelajaran supaya saya nanti bisa mengembangkan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang saya capai. Jadi nanti saya lebih ke mencari referensi contoh asesmen. Dengan mencari referensi itu
bisa mengembangkan juga ya, bisa mengembangkan asesmen apa yang pas saya terapkan untuk pembelajaran dia. Nah, dalam pengembangan penerapan asesmen nanti dalam pembelajaran nanti ada nih aktivitas yang ingin dikembangkan itu. Kira-kira yang ingin dikembangkan apa ini? Yang ingin dikembangkan jadi asesmennya ya tadi ya. Iya. Jadi misalnya apa ya? Dengan asesmen itu misalnya dengan mencari referensi kayak gitu ya, dan mempelajari. Nanti saya setelah mencari referensi, saya akan mempelajari dan saya coba akan mengembangkannya nanti di kegiatan pembelajaran selanjutnya supaya kegiatan pembelajaran yang saya akan laksanakan itu bisa lebih Sesuai baik. harapan gitu ya. Jadi intinya ke pembelajaran diferensiasinya ya, untuk ke pemetaan ke anak-anak dengan gaya belajar atau mungkin tingkat kemampuan siswa itu dengan asesmen yang tepat gitu ya. Nah itu yang dikembangkan. Ini tujuannya yang tidak dicapai apa nanti? Tujuan yang Supaya pembelajaran diferensiasinya itu ya sesuai harapan ya. Mencari sumber-sumber referensi yang nanti cocok, nanti saya coba kembangkan di pembelajaran yang sesuai dengan materinya. Jadi misalnya kalau nanti ada materi mata kuliah selanjutnya, misalnya nanti ada peristiwa bencana, materi atau pengadilan, saya coba akan mencari contoh asesmen yang nanti tepat untuk kegiatan pembelajaran dengan materi tersebut. Dan nanti asesmen itu nanti akan saya coba untuk mengadakan kegiatan pembelajaran yang sifatnya diferensiasi itu. Bagus sekali, luar biasa ini untuk tindak lanjutnya Pak Yuli ini. Nah nanti kan pengembangan di asesmennya sudah nanti akan disampaikan. Kemudian nanti tujuannya untuk pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Kemudian nanti kira-kira dikatakan pembelajaran Pak Yuli dengan asesmen yang akan Pak Yuli pelajari dari sumber-sumber lain itu memiliki ukuran keberhasilan yang seperti apa? Ukuran keberhasilan yang saya sampaikan setelah saya mencari itu ya, referensi itu diterapkan ke kelas ketika pembelajaran. dikatakan berhasil itu seperti apa? Ketika mungkin anak-anak ketika pembelajaran merasa happy, senang, kemudian materi yang saya sampaikan juga bisa diterima dengan baik. Sesuai dengan tujuannya ya. Tujuan kegiatan pembelajaran. Mungkin itu salah satu tolak ukur sebagai keberhasilan saya ketika saya mengadakan kegiatan pembelajaran. Hasilnya pun memahami gitu ya. Hasilnya mungkin nanti benar akan lebih memahami materi ini. Butuh dukungan apa nih untuk pendukungnya, faktor pendukungnya? Faktor pendukungnya bisa dari kolaborasi dengan siswa, kemudian apa ya, alat-alat mungkin ya, alat belajar, terus juga mungkin mencari sumber pembelajaran yang dari satu buku misalnya memanfaatkan media internet misalnya untuk mencari informasi yang bisa saya dapatkan dari mereka mengenai materi yang akan saya sampaikan. Nah, luar biasa sekali ya yang Pak Yuli rencanakan ini untuk ke depan, selain pengembangan pembelajaran diferensiasi juga ke asesmennya ya. Kira-kira kapan nih Pak Yuli bisa memulai untuk melakukan tindak lanjut itu? Setiap hari seharusnya saya selalu mengatakan perubahan seharusnya. Jadi kalau ditanya kapan, berarti setiap hari saya harus lebih baik kegiatan pembelajaran dari kemarin. Jadi setiap hari harus lebih baik dari hari-hari yang sudah. Jadi setelah belajar ini besok langsung diperbaiki, harus langsung mencari kegiatan pembelajaran yang lebih menarik lagi supaya anak juga lebih semangat belajar. Ya, terima kasih Pak Yuli sudah menyempatkan waktunya, sudah melakukan pembelajaran di kelas. Tentunya banyak pengalaman yang dapat kita ambil, kita sharing-sharing, kita diskusi. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sama-sama belajar untuk memahami yang nantinya akan berdampak pada siswa. Itu saja, terima kasih Pak Yuli. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih, sama-sama juga dari kegiatannya sukses.